Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang virtual private server. Yang namanya virtual private server itu merupakan salah satu dari jenis hosting yang nantinya bisa kita pakai untuk mengelola sebuah website di mana dengan bantuan yang namanya cPanel atau control panel hosting. Untuk mengingatkan kembali, yang namanya virtual private server itu adalah server pribadi yang keseluruhan resource-nya itu hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak dipengaruhi oleh pengguna lain. Pengguna itu dapat mengelola secara penuh semua konfigurasi dan resource yang ada pada VPS dan melakukan apapun yang diinginkan. Berbeda dengan yang namanya share hosting. Di situ kalau pakainya share hosting, kita menggunakan satu buah server yang digunakan bersama-sama dengan user yang lainnya. Nah, untuk lebih mudahnya, pengertian VPS ini bisa kita pahami lebih mudah dan lebih jelasnya jika kita bandingkan dengan jenis hosting yang satunya atau yang sebelumnya, yaitu share hosting. Yang menjadi titik utama membedakan antara share hosting dan VPS, ataupun yang paling utama ditonjolkan, jika di share hosting kita harus berbagi hosting atau berbagi tempat dengan banyak user sekaligus atau servernya. Nah, sedangkan dengan VPS membuat kita memiliki ruang pribadi atau privat untuk server kita sendiri. Jadi tidak berbagi lagi, namun kita sudah mempunyai virtual servernya sendiri. Nah, kelebihan yang ditonjolkan dari adanya VPS adalah ruang privasi yang membuat kita tidak mengganggu, bahkan tidak diganggu oleh server lain yang digunakan oleh user di dunia ini. Nah, pengguna VPS saat ini didominasi oleh para pemilik website dengan traffic tinggi dan sudah melampaui batas penggunaan share hosting. Namun, belum terlalu membutuhkan resource dari dedicated server, yaitu jenis hosting yang ketiga. Untuk ilustrasi mudahnya dari share hosting, kita gambarkan seperti ini. Share hosting itu kita umpamakan sebagai rumahnya. Kemudian untuk akun hostingnya itu adalah penghuninya. Jadi untuk share hostingnya di sini diibaratkan sebagai rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu merupakan akun hosting yang nantinya ditempatkan di situ. Nah, para penghuni atau pengguna layanan share hosting akan berbagi resource dan juga kapasitas servernya secara bersama-sama. Di mana resource ataupun kapasitas server kita ibaratkan kamar mandi yang ada di dalam rumah. Ketika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi itu terlalu lama, maka berpotensi akan mengganggu aktivitas teman yang lainnya yang ada ataupun yang tinggal di rumah tersebut. Atau mudahnya, ketika server yang kita gunakan dipakai secara full oleh pengguna yang lain atau satu pengguna itu, nantinya akan mengganggu pengguna yang lain yang menyebabkan web yang dipakai oleh pengguna lain di sini itu akan menjadi lemot untuk loading websitenya. Nah, karena apa? Karena memakai resource-nya secara bersama-sama. Jadi seolah-olah di situ berebut untuk isi ataupun fasilitas yang ada di share hosting. Itu gambaran dari penggunaan share hosting. Nah, selanjutnya ilustrasi dari VPS hosting. Nah, untuk VPS hosting kita ibaratkan sama saja dengan sebuah apartemen gedungnya, yang mana di situ di setiap kamarnya memiliki fasilitas tersendiri, sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemen tersebut.
perlu kita ketahui dan ingat-ingat, yang namanya VPS itu ada sebuah server fisik, kita ibaratkan sebagai apartemennya, yang nantinya dibagi-bagi dengan teknik virtualisasi server, atau nantinya ketika kita pakai komputer, partisi komputer di hard disknya ya, yang dibagi di apartemen di situ menjadi sebuah kamar-kamar atau yang nantinya disebut virtual machine. Nah, di situ akan dibagi menjadi kamar-kamar. Nah, kamar-kamar tersebut akan disewa oleh kita sebagai user. Di mana kamar yang kita sewa itu sudah hak milik kita sendiri. Jadi tidak boleh dan tidak akan ada orang yang mengganggu di kamar tersebut. Yang nantinya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya. Kalau ilustrasinya misalkan kita untuk mandi, nonton TV, mencuci, dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan VPS, ada server fisik secara besar yang nantinya dibagi menjadi beberapa virtual yang disewakan kepada kita untuk mengelola sebuah websitenya. Nah, itu ilustrasi dari VPS hosting. Nah, namun karena di sini itu server pusatnya atau server utama dari VPS-nya masih satu ataupun berada di gedung yang sama atau di server yang sama, maka ketika nantinya ada terjadi listriknya mati atau gangguan server fisik, maka itu akan berpengaruh ke virtual machine yang lainnya. Dan juga karena listriknya ataupun fisiknya masih berada pada server yang sama, jadi konsumsi daya, kemudian internetnya itu tetap dibagi dan digunakan secara bersama-sama. Itu ilustrasinya seperti ini. Oke ya, ada gambaran ilustrasi dari penggunaan share hosting dan juga VPS hosting. Meskipun share hosting itu adalah pilihan yang paling murah, tapi VPS juga dapat menawarkan nilai terbaik, harga yang lebih murah juga. Tinggal kita tahu triknya, yaitu mengetahui jenis hosting yang kita butuhkan. Sebagian besar situs web pemula dan pribadi itu akan lebih memilih share hosting. Tetapi jika kita membuat toko online ataupun situs bisnis, di mana di situ terdapat informasi privat dan membutuhkan keamanan yang cukup kuat, maka tingkatkan hosting kita ke VPS yang lebih scalable dan juga personal untuk keamanannya. Jadi tidak pakai share hosting lagi yang bisa digunakan untuk bersama-sama. Nah, untuk fakta dari share hosting itu ada beberapa macam. Di antaranya itu termasuk jenis hosting yang termurah, dirancang untuk pemula dan pemula teknologi juga, performa yang pas untuk situs web statis, dan lalu lintas yang rendah pengunjungnya. Kemudian tidak ada sumber daya khusus yang bisa dipakai karena penggunaan sumber dayanya dibagi bersama-sama. Risiko keamanannya lebih tinggi. Kemudian situs tempat kita berbagi server akan mempengaruhi kinerja kita. Seperti tadi ilustrasinya, ketika ada user yang memakai resource terlalu banyak, itu akan mempengaruhi user yang lainnya yang memakai share hosting. Selanjutnya ada fakta dari VPS hosting. Itu lebih hemat jika dibandingkan dengan share hosting dari segi kualitasnya. Kemudian kontrolnya lebih dapat disesuaikan oleh penggunanya sendiri. Dirancang untuk website menengah dan bertumbuh atau meningkat sesuai dengan traffic websitenya. Sedikit lebih mahal daripada share hosting karena kualitasnya juga lebih. Kemudian membutuhkan pengetahuan teknik dasar untuk pengelolaan VPS-nya, untuk mengelola kontrol panel hosting di dalamnya. Oke, itu fakta-fakta yang ada dari VPS hosting dan juga share hosting. Selanjutnya, kelebihan dari VPS itu apa saja? Yang pertama ada administrasi penuh sebagai pemilik. Karena kita seolah-olah mempunyai server tersendiri, maka hak akses kita untuk mengadministrasi seluruh server itu kita punya. Bebas install dan uninstall perangkat lunak.
Jadi fleksibel karena kita bisa mengakses hardware-nya juga dan juga sistem operasi dan bahkan software-nya. Server yang stabil di mana di situ downtime-nya berkurang. Jadi website ketika down-nya itu berkurang, tidak ada. Memiliki IP public khusus, kemudian akses resources server yang cukup, manajemen web yang mudah dengan kontrol panel, kemudian monitoring web service-nya dari provider, serta migrasi data yang mudah ketika kita menggunakan share hosting pindah ke VPS dengan menggunakan cPanel. Walaupun ada kelebihan di situ, yang namanya VPS juga pasti ada yang namanya kekurangannya. Nah, di antaranya yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan share hosting. Tidak cocok untuk pemula, untuk membuat situs baru-baru atau baru awal. Jika terjadi kegagalan hardware, maka akan mempengaruhi semua VPS dalam sebuah servernya. Server harus sering dimonitoring supaya mudah ketika ada trouble-nya. Berbagi resource dengan pengguna lain sehingga VPS tidak berjalan maksimal. Seperti tadi, ketika dalam satu server VPS, listriknya itu masih berbagi dengan server virtual yang lainnya. Ketika listriknya mati di server utama, maka virtual mesinnya juga ikut mati. Selanjutnya, instalasi dan manajemen perangkat lunak yang lebih rumit. Keharusan update patch perangkat lunak yang terbaru harus diupdate. Kemudian kesalahan pengaturan server akan mendatangkan risiko yang cukup besar atas keamanan yang ada pada hosting kita. Dan terakhir, mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman teknis agar server bisa dikelola dengan baik. Itu beberapa kekurangan yang ada pada virtual private server. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan fasilitas VPS? Itu kita bisa melakukannya dengan cara menyewa VPS yang ada di internet. Banyak sekali situs yang sudah menyediakan atau menjual penyewaan VPS. Nah, nanti kita tinggal browsing saja, di situ sudah banyak yang menyediakan. Setiap tahun ataupun setiap bulannya di situ muncul beberapa situs yang terbaru untuk penyedia layanan VPS hosting tersendiri. Nah, VPS dapat dibagi menjadi beberapa virtual mesin, di mana setiap VM itu berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri, sehingga VPS terasa seperti sebuah dedicated server. Nah, selain itu, VPS juga mendapatkan root access sehingga lebih leluasa dalam memodifikasi server sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari penyewaan VPS itu ada dua macam jenis penyewaannya. Yang pertama ada VPS Manage, di mana di situ kita mendapatkannya server kosong, tidak ada sistem operasinya, hanya IP address, root password, dan juga hak aksesnya. Yang kedua ada VPS Unmanaged, di mana VPS yang kita dapatkan itu sudah terinstalasi OS, apakah itu Linux ataupun Windows atau bahkan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan hosting. Nah, dalam membuat atau membangun sebuah website atau blog itu sangat disarankan untuk menyewa VPS. Kenapa? Karena VPS itu sangat membantu kinerja dalam mengelola website, bahkan memiliki kesanggupan lebih dari satu website dapat dikelola di VPS tersebut. Bagi para web developer yang memiliki banyak domain, itu tentu sangat membutuhkan kustomisasi untuk berbagai macam aplikasi yang digunakan, di mana VPS itu bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin membangun domain-domain tersebut. Setelah kita mendapatkan penyewaan VPS, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam konfigurasi VPS? Di antaranya yang pertama adalah portal ataupun website dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Ketika kita punya website yang traffic visitornya udah melebihi puluhan ribu, nah itu kita bisa masukkan ke VPS. Yang kedua, penyedia layanan web hostingnya. Nah, yang namanya penyedia layanan web hosting
itu ada dua alternatif solusi. Yang pertama bisa menggunakan layanan reseller hosting atau bahkan menggunakan layanan virtual private server. Kemudian yang ketiga ada corporate dan pemerintah. Nah, di sini kebutuhan yang paling banyak dijumpai pada segmen corporate itu adalah email, database, dan juga sistem informasi, di mana di situ memungkinkan jaminan privasi dan keamanan yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah sesuai dengan skala kebutuhannya. Keempat, ada web developer dan pengembang aplikasi. Dengan adanya VPS, para pengembang itu bebas membuat akun-akun hosting untuk pelanggannya. Jadi nantinya bisa fleksibel untuk mengatur sendiri server sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya juga ada TV atau radio untuk audio video streaming. Jadi ketika kita menyewa VPS, di situ kita dapat menggunakan layanan audio dan juga video. Bahkan juga bisa di-upgrade menyesuaikan kebutuhan dari sisi RAM, CPU usage, dan juga kapasitas simpannya. Yang terakhir, ada komponen aplikasi khusus seperti map server, VoIP atau VoIP ya. Kemudian ada OpenIRP serta game server. Nah, di situ merupakan beberapa komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi virtual private server. Oke, untuk materi lanjutan dari virtual private server sudah selesai di pertemuan ini. Nah, jangan lupa untuk kalian download materi lengkapnya di link deskripsi di video ini. Dan jangan lupa untuk presensi dan penugasannya sudah ada di deskripsi pula. Silahkan diklik, jangan lupa dikerjakan. Dan untuk pembahasan materi kuis kemarin saya sudah cantumkan juga di akhir presentasi ini. Silahkan kalian bisa baca dan juga supaya mengetahui jawaban dari pertanyaan kuis sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Jangan lupa selalu istiqomah dalam beribadahnya, jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.